akhirnya debut Wild Goju Wolf, dan ini keren banget. Kayaknya untuk review hari ini aku bakalan ngefokusin ke sana ya guys ya. Mungkin aku bakalan nge-recap sedikit untuk bagian awal-awalnya aja nih, untuk berjalan ceritanya menuju ke formnya si Wild Goju Wolf ini, karena emang keren banget dan elegan, jujur aja sih. Ya, jadi pantau terus video ini sampai selesai ya, jangan di skip videonya, dan selamat menikmati. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meiko desu. Ogenki desu ka? Anahita? Hai semuanya, hari ini aku bakalan nge-review untuk Gojuger episode 23. Ya, dimana di episode 23 ini ya, ini tuh adalah debut dari Wild Goju Wolf ya. Jadi si Hoero ini akhirnya dia menggunakan dia mendapatkan Sentai Ring baru, terus abis itu dia juga pakai si Orca Booster juga di sini, dan menurut aku ini untuk desainnya, untuk kayak pergantian formnya itu keren banget. Terutama salah satu yang aku suka adalah ringnya sih. Ringnya menurut aku dia berbeda tapi tetap keren dan simple gitu, tapi keren banget gitu. Apalagi ada detail-detail yang kayak bikin dia tuh kayak berbeda dan sangat eksklusif untuk hitungan ringnya kayak gitu. Ya, dimana di episode 23 ini ya, ini tuh dimulai dari pengkhianatan Rikuo ya. Karena seperti yang kita tahu, di episode sebelumnya Rikuo ini kan dia dihasut oleh kakaknya ya, si Rei ya, untuk melawan para Sentai ya, dan dia harusnya kayak mengumpulkan untuk Sentai Ring lainnya juga ya, sampai nantinya juga dia itu masih terus untuk mencoba untuk berkhianat lah ya dari para Sentai ini kayak gitu. Dimana di sini para Sentai ini tuh pun belum tahu ya tentang si Riko ini tuh kenapa sebenarnya kayak gitu ya. Dan untuk alasan ya kenapa si Riko ini tuh dia masih mau gitu ya, dia kenapa menuruti, sepertinya ya dia tuh punya masa lalu sama si Rei yang mungkin aja si Riko ini jadinya kayak ada hutang balas budi gitu loh ya ke si Rei ini. Dan kita juga di sini dijelasin ya kenapa si Oto itu diculik sama si Rei. Jadi si Oto ini adalah subjek eksperimen ya, karena dia ini si Oto ini kan dia unik ya, karena dia ini bisa sadar berkat cincin dari Shinken Red kan. Nah itu tuh kayak dijadiin subjek penelitiannya gitu. Nah kalau misalnya si Rei ini tahu gitu ya, paham tentang mekanismenya tuh kayak gimana, kok bisa gitu kan dia tuh kayak hidup lagi atau dia tuh bangkit lagi kayak gitu ya. Katanya si Rei, aku bisa menyelamatkan nyawaku dan mengambil kembali hidupku. Nah ini nih yang aku masih pertanyakan gitu ya, maksudnya apa? Sedangkan kan di sini kita melihat wujud Rei ini dia masih hidup ya kan ya guys ya. Wujud Rei ini dia masih hidup, sedangkan kan Oto dia itu dia tuh kayak pingsan tapi emang pakai cincin gitu ya, pakai cincin supaya dia tuh nggak pingsan lagi gitu kan, supaya dia nggak koma lagi. Nah pas cincinnya copot dia pingsan lagi gitu kan. Nah sedangkan si Rei ini kayak menjadikan si Oto ini jadi subjek penelitiannya, kenapa si Oto ini bisa hidup karena berkat si cincin itu gitu ya. Nah walaupun emang ya di sini nanti di ending juga kita tahu kalau misalnya si Rei ini juga punya cincin ya, cuman di sini dia kayak dia itu bilang dia pengen eksperimen untuk menyelamatkan hidupnya dia gitu, untuk mengambil kembali hidupnya kayak gitu. Kayaknya ada sesuatu di masa lalu ya yang emang masalahnya si Rei sama si Rikuo gitu ya. Karena di sini Rei itu berkali-kali dari episode sebelumnya dia tuh selalu bilang kayak hidupku dirampas olehmu kayak gitu. Jadi kayak kesannya ada kayak semacam balas budi yang harus dilakukan sama si Rikuo lah gitu ya. Kayaknya si Rei ini pernah untuk menolong si Rikuo dalam sesuatu gitu ya, yang sampai mengorbankan nyawanya bahkan dirinya sendiri juga. Dan di sini akhirnya kayak si Rikuo terhasut lah, karena di sini kan si Rei juga bilang kan kayak makanya kamu itu bakal menyelamatkanku kan kayak gitu-gitu. Mungkin aja memang dia punya perasaan bersalah di masa lalunya, dan akhirnya dia terusik lah gitu ya sama kata-kata dari Rei ini seperti itu. Kemudian di sini juga ada ya untuk para Sentai yang sedang ngomongin tentang si Orca Booster ya. Jadi Orca Booster ini tuh adalah senjata yang bisa memperkuat Ring Warrior ya. Jadi si Orca Booster ini kan dari dasar laut yang dia itu akhirnya kembali hidup akibat dipanggil sama si Fire Candle itu kan. Nah tapi di sini Fire Candle itu
tuh kayak dia tuh nggak kuat gitu ya guys ya untuk menggunakan si Orca Booster ini sebenarnya. Jadi pas dia balik gitu ya kayak ke markas, dia tuh sebenarnya nggak kuat. Akhirnya dikasih kekuatan atau dibantu sama si Tega Sword gitu ya. Nah tapi di sini dia tuh kayak punya monster gitu loh. Jadi si Fire Candle tuh jadi kayak ada Fire Candle, ada monsternya juga. Jadi kayak dikasih monster lah gitu sama si Tega Jun gitu. Nah di sini terciptalah untuk monster ya, untuk nantinya monster ini tuh bakalan melawan bersama si Fire Candle untuk melawan para Sentai juga ya guys ya. Di sini si Orca Booster ini kayak kasarnya dia memilih si Fire Candle lagi gitu ya. Terus kayak seakan-akan mengajaknya si Fire Candle ini untuk bertarung kayak gitu ya. Dan akhirnya di sini Fire Candle pun melawan para Sentai ya. Yang jelas di sini nggak ada Rikuo ya. Jadi mereka tetap berlima karena kan ada si Kumade kan, dan Kumade di sini juga kan emang udah bagian tim dari Sentai ini ya. Lalu di sini untuk pertempurannya pun ya, selain Fire Candle melawan Sentai, di sini juga dibantu sama si Cake ya guys ya, yang si monster yang Cake itu sama para prajuritnya juga gitu ya, sama para si kroco. Di sini juga ada nih si Rikuo ya, dimana di sini kan Rikuo ini berkhianat ya guys ya. Jadi ya dia malah melawan para Sentai-nya juga kayak gitu ya. Dia malah menyerang si Hoeru gitu ya. Nah, terus habis itu di sini intinya adalah kayak si Rikuo ini tuh ngelawan si Hoeru juga, terus ngelawan si Fire Candle juga kayak gitu. Karena emang kan tujuannya dia mau ngumpulin cincin-cincin kan. Ya pokoknya semua yang ada di sini intinya emang mau ngumpulin cincin ya guys ya. Sampai akhirnya si Fire Candle dia ini berubah ke wujud upgrade formnya gitu ya, karena dia pakai si Orca Booster. Terus akhirnya dia berubah lah ya penampilannya. Yang kalau kata orang-orang sih ya, part yang ini tuh kayak katanya nyindir si Power Ranger. Emangnya iya guys, Power Ranger yang katanya tentang ninja-ninja gitu. Ya, nah terus juga di sini setelah terkena serangan ya dari si Fire Candle ya, akhirnya si Rikuo pun udah terkapar ya, dia juga udah nggak kuat, dia berubah menjadi wujud manusianya lagi juga gitu. Si Fire Candle ini dilawan sama si Kumade, dimana saat dilawan sama Kumade ya, si Orca Boosternya yang dipegang sama si Fire Candle itu kelempar dan akhirnya diambil sama si Hoeru ya, alias si Goju Wolf, dan malah dipakai sama si Goju Wolf. Walaupun sebenarnya udah dikasih tahu ya sama si Kumade jangan pakai kekuatan itu gitu, karena kan takutnya nggak kuat gitu ya. Tapi ya dia tetap pakai kekuatan dari Orca Booster ini juga kayak gitu ya. Dan akhirnya terbitlah ya form Wild Goju Wolf. Dan di sini aku suka banget sih untuk si cincinnya pun dia terbentuk ya, dia terbentuk lagi gitu, dapat kayak form cincin baru ya. Dan itu cincinnya juga oke banget sih. Itu cincinnya tuh keren banget. Detailnya aku suka banget sama si cincinnya, apalagi kayak pas dipencet ada sayap kiri kanannya gitu. Itu lucu banget jujur ya. Nah, akhirnya terbentuklah Wild Power Up ya. Wild Power Up dimana di sini keren banget sih. Untuk animasinya ini cakep banget, di belakangnya dengan background bulan gitu ya. Terus habis itu detail-detail di kostumnya gitu ya. Nggak yang too much, tapi tetap kelihatan kalau ini form up-nya gitu lah ya. Jadi aku suka banget. Dan tentunya ya si Hoeru tuh di sini setelah dia pakai si Orca Booster itu bener-bener langsung kayak kayak level up gitu loh rasanya ya, langsung kayak lebih OP kayak gitu ya. Dan dia juga cocok dan dia tuh bisa gabung sama si Orca Booster. Dan akhirnya pun di sini juga si Hoeru sempat ngobrol sama Rikuo, di mana Rikuo ini akhirnya memutuskan untuk kembali bergabung dengan para Sentai kayak gitu ya. Dan di sini pun Rikuo kembali berubah dan membantu si Hoeru untuk melawan para monster ya, para monster dan villainnya juga. Apalagi di sini ada yang pas finish finger ya si Wild Goju Wolf itu keren banget sih. Jadi kayak seakan-akan si monster ini tuh kayak diperangkap gitu, terus habis itu kayak ada background bulan, terus habis itu diserang. Itu cakep banget guys, sumpah di sini nih ini tuh cakep banget asli ya. Aku suka banget sih ini sama si Wild Goju Wolf ini. Baru kali ini mungkin ya aku mungkin bisa bilang baru kali ini kayak ngelihat si Gojuger ini terasa keren setelah Kumade ya, setelah debutnya Kumade itu juga udah keren banget padahal si Kumadenya. Tapi habis itu kayak ya udah gitu.
Nah pas ini pun juga gitu ya, ini juga keren banget gitu ya. Aku ngeliat ini tuh kayak wow, keren banget Wild Goju Wolf. Tapi ya aku nggak expect apa-apa lagi buat episode selanjutnya, karena mungkin sudah terlalu banyak dikecewakan ya di Gojujar. Jadi emang kita nontonnya santai aja ya guys ya untuk si Gojujar ini. Dan di sini juga apa namanya untuk mekanya ya, untuk robotnya itu juga keren banget sih yang Tega Sword Akatsuki. Ya Tega Sword Akatsuki itu kayak bener-bener lucu banget. Dia kayak ada bunderannya gitu. Terus habis itu gagah sih ya, lebih tepatnya kelihatannya tuh bener-bener gagah banget ya. Dan jadinya kayak something new gitu ya, karena ngeliatnya kan biasanya yang Tega Sword yang biasa ya punya dia. Abis itu tiba-tiba di sini kita melihat wujud formnya dia yang baru gitu ya, si Akatsuki yang kelihatannya bener-bener kayak kesatria yang gagah banget gitu ya, kayak kesatria Jepang gitu loh ya, kayak zaman-zaman Sengoku, agak-agak zaman Sengoku gitu. Kalau menurut aku, akhirnya di sini Hoyaru berhasil melawan Fire Candle dan akhirnya dia mengoleksi cincin-cincin. Jadi dapat 4 cincin gitu, lumayan banget kan. Dan pokoknya intinya di akhir itu si Rikuo ini akhirnya kembali ke para Sentai lagi, kayak gitu ya. Seperti itu guys. Cuma emang di sini kok si Rikuo tuh kayak masih punya perasaan yang kayak nggak enak gitu ya, terutama ke Sumino, karena kan dia tahu ya siapa penculik adiknya Sumino. Sedangkan mereka kan belum tahu kan guys. Mereka baru ngeliat kayak siapa, ada orang yang nyulik aja, tapi kan nggak tahu siapa, nggak tahu juga itu kakak Rikuo kan. Aku ada perasaan ngeganjal karena aku ngerasa kayak teman-teman ini kan nggak tahu kenapa si Rikuo tiba-tiba kayak mengkhianati mereka gitu. Terus habis itu kayak pas balik kayak ya udah, terus kayak cuma ditagihnya permintaan maaf aja, tapi nggak ditagih gitu. Kayak kenapa, kemarin ada apa gitu loh, maksudnya kayak alasannya tuh apa gitu loh ya kan, gitu aneh aja gitu. Menurut aku masih mengganjal di situ. Dan si Rikuo pun masih punya perasaan mengganjal karena dia nggak enak sama si Sumino juga kan, karena dia tahu siapa yang penculik adiknya itu. Seperti itu sih ya. Gimana menurut kalian tentang episode 23 ini? Kasih rating untuk episode 23 ini, jujur bagi aku bagus ya. Untuk Gojujar ya, untuk Gojujar ini episode ini bagus. Aku suka banget untuk formnya si yang Wild Goju Wolf ya, karena itu keren banget. Dan aku kasih nilai di 9/10 sih untuk hitungan Gojujar ya, karena secara keseluruhan Gojujar ya gitu-gitu aja. Dan aku harap sih minggu depan, nggak tahu sih, udah nggak berharap sih sebenarnya, ya udahlah ya. Pokoknya have fun aja untuk kalian nonton Gojujar. Sekian video dari aku terkait review episode 23 dan terutama untuk formnya si Wild Goju Wolf ini ya. Thank you untuk kalian yang sudah nonton sampai habis tanpa di skip-skip. Untuk kalian yang baru ketemu sama channel aku, hai, salam kenal, kenalin nama aku Miko ya. Untuk kamu yang suka tokusatsu yang baru atau yang emang udah lama suka, boleh banget untuk mampir ke channel aku atau mampir ke live aku juga kalau aku lagi live. Dan aku juga upload video setiap hari, jadi kalian boleh banget cek ke channel aku ya. Kalian bisa banget cek ke channel aku, kalian bisa cek video mana yang belum kalian tonton ya, karena emang aku uploadnya setiap hari. Dan sekian dari aku Miko Mamoru, see you in the next video, bye bye.